terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dari seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum sebelumnya. Adapun pengertian dari kajian pustaka menurut Nyoman Kutaratna adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca atau kemudian dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan atau sebagai koleksi pribadi. Kemudian ada proses dari telaah teori. Teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Telaah teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian. Maka sebab dari itu, hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Telaah teori yang berkualitas juga akan menentukan kualitas dari sebuah penelitian yang dibuat. Proses yang pertama yaitu menentukan variabel penelitian. Dalam penelitian kualitatif, ada baiknya variabel menjadi hal pertama yang dikumpulkan. Variabel ini setelah terkumpul bisa dikategorikan yang akan membentuk jenis metode analisis. Variabel yang baik relevan dengan penelitian yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian yang proses kedua mengambil sumber referensi. Langkah selanjutnya adalah mengambil referensi yang bisa berasal dari penyedia sumber. Sumber referensi bisa berasal dari buku, laporan penelitian, publikasi ilmiah, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan glosarium. Kemudian proses yang ketiga ada menyortir referensi relevan. Dari referensi yang sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyaring atau memilah mana yang benar-benar relevan dengan penelitian. Kemudian proses yang keempat, mencari dan membandingkan variabel. Variabel merupakan komponen yang menjadi titik perhatian dalam sebuah penelitian. Ketika membuat kajian teori, ada baiknya seorang peneliti itu mencari, kemudian membandingkan dan menentukan kedudukan dari berbagai variabel yang ada. Dan proses yang kelima yaitu mengambil dan membandingkan variabel. Variabel itu penting kedudukannya dalam sebuah penelitian. Peneliti harus mengambil, kemudian menguji, membandingkan, dan menentukan posisi dari variabel-variabel yang ada. Kemudian proses yang keenam, membaca topik penelitian. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan variabel dan membandingkannya dalam membaca topik penelitian, harus benar-benar memiliki topik yang sesuai dengan variabel yang sudah ada. Kemudian proses yang ketujuh, memaparkan teori. Langkah selanjutnya ialah memaparkan teori yang sudah dikumpulkan dan disortir sebagai landasan penelitian dan gunakan bahasa sendiri. Kemudian proses yang ke-8 atau proses yang terakhir yaitu wajib mencantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Pastikan selalu mencantumkan sumber referensi yang telah dikutip agar terhindar dari yang namanya plagiarisme. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dari telaah empiris. Telaah empiris juga dapat didefinisikan sebagai hasil penelitian berupa observasi atau percobaan terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang pastinya relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun proses dari telaah empiris yang pertama tahap observasi. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Kemudian proses yang kedua atau tahap yang kedua yaitu tahap induksi. Pada tahap ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan fenomena yang diamati sebelumnya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap deduksi. Tahapan ini merupakan tahapan eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahapan pengujian. Tahapan ini menjadi proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Kemudian tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Tahapan ini menjadi tahap interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang sedang diamati tersebut. Selanjutnya pengertian dari perancangan model atau kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya akan dijadikan landasan dalam melakukan atau menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Kerangka berpikir juga bisa dibilang sebagai visualisasi dalam bentuk bagian yang saling terhubung.
Dengan bagian itu dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu alur logika yang berjalan di dalam suatu penelitian. Jadi secara umum contoh kerangka berpikir adalah alur dari suatu permasalahan yang akan dipaparkan di dalam karya tulis ilmiah. Kemudian selanjutnya ada definisi hipotesis. Secara singkat dan sederhana, hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salah itu ditentukan berdasarkan hasil dari penelitian. Kemudian ada pun jenis-jenis dari hipotesis. Yang pertama ada hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini dapat diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Kemudian yang kedua ada hipotesis deskriptif. Berbeda dengan hipotesis yang sebelumnya atau hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif ini justru menunjukkan hubungan antar variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Kemudian yang ketiga ada hipotesis komparatif. Hipotesis ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda.